Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat bertemu kembali di kegiatan kita, yaitu pelatihan sekolah penggerak. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat-sehat? Sehat Ibu, alhamdulillah. Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan selalu ya Bu. Ya Bu. Nah, saya di sini langsung aja Bu. Hari ini kegiatan kita adalah tentang pembelajaran diagnostik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Saya mohon Bapak Nur Hidayat untuk memimpin berdoanya. Monggo Pak. Ya, kepada Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Nur Hidayat. Nah, kita langsung aja tentang kegiatan kita, yaitu sesi materi asesmen diagnostik. Saya mohon izin share ya Bapak Ibu. Ya Ibu. Ya Bu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Bu, sudah kelihatan Ibu. Ya, kita membahas tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Nah, sesi pertama ini kita akan membahas tentang tujuan asesmen diagnostik, kemudian asesmen diagnostik non-kognitif, dan yang ketiga, asesmen diagnostik kognitif. Nah, tujuan dari asesmen diagnostik secara umum sesuai dengan namanya, asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik ini dibagi menjadi dua, yaitu kognitif dan non-kognitif. Tujuan daripada asesmen diagnostik non-kognitif yang pertama adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Itu untuk yang non-kognitif. Sedangkan tujuan untuk yang asesmen diagnostik kognitifnya, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik non-kognitif itu ini dilakukan pada awal pembelajaran untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter,
serta minat siswa. Nah, dia memiliki tahapan-tahapan untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, di sini yang dibutuhkan guru adalah keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting dalam asesmen kognitif ini. Kita lanjut, Bu. Nah, contoh untuk kegiatan persiapan. Yang pertama adalah siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Ini bisa dengan emoji sedih, gembira, atau datar. Kemudian kita siapkan pertanyaan panduan sebagai berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, ini diwakilkan dengan gambar-gambar. Kemudian kita buat pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Kemudian untuk pelaksanaan, ini kita meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bisa dengan bercerita, bisa dengan menulis, bisa juga dengan menggambar. Kemudian untuk strategi tanya jawabnya, ini pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Menyertakan acuan atau stimulus, informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, ini diberikan saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memperfasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, atau menunggu beberapa saat. Kemudian untuk tindak lanjutnya dalam asesmen non-kognitif ini, yang pertama kita mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Kemudian yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Kemudian kita lanjut tentang asesmen diagnostik kognitif. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif ini bisa juga disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Bisa dilaksanakan pada awal pembelajaran, akhir, atau saat membahas topik atau waktu lain. Nah, asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Dia juga memiliki tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Nah, hal yang terpenting adalah guru melakukan asesmen diagnosis ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan mengejar target kurikulum. Asesmen diagnostik kognitif, contoh dalam kegiatan dan pelaksanaannya. Pertama adalah buat jadwal pelaksanaan asesmen, kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Dan ini disesuaikan dengan pertanyaan dengan topik yang menjadi
prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Kemudian, berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik tatap muka maupun yang belajar dari rumah. Kemudian, untuk contoh kegiatan tindak lanjut, ini bisa dilakukan pengolahan hasil asesmen. Yang pertama adalah buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian hitung rata-rata kelas. Yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Ini untuk yang nilainya jelek, Bu. Kemudian siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Ini yang nilainya paling bagus. Kalau yang atas tadi yang paling sedang. Kemudian lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian ulangi proses diagnosis dengan melakukan asesmen formatif, bisa dengan bentuk strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Catatan penting untuk guru adalah guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Kemudian ini contoh perencanaan, Bu. Ini diberikan soal hingga tindak lanjut. Ini kita ambil asesmen awal untuk pelajaran matematika kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran yang dites itu adalah menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam setiap satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian prasyarat dari tujuan pembelajaran, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Kemudian ini contoh soalnya. Kemudian soal perencanaan hingga tindak lanjut. Ini soalnya, ini jawabannya. Dan jawabannya ini tidak dengan angka, Bu. Ya. Kemudian nih jawabannya A, skornya paham utuh. Pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikut tentang hubungan antar satuan baku, panjang, berat, dan waktu, serta data dan penyajiannya dalam diagram gambar di kelas 3. Kemudian yang B, paham sebagian, memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar dan meteran dan lain-lain. Kemudian ini yang tidak paham. Ya, jadi paham sebagian dan tidak paham ini diberikan pembelajaran tambahan, Bu, atau remedial. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang asesmen diagnostik. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Atau sudah paham? Cukup, Bu. Cukup. Nah, kalau cukup di sini ada untuk pemahaman siswa kita ada tes, Bu. Saya screen lagi ya, Bu ya. Salah satu maju. Ya, iya, Terus nanti giliran. Ini kuis, Bu. Kuis ini adalah benar atau salah. Bapak Ibu bisa mengecap saya. Atau saya bacakan aja, Bu ya. Siap. Siap, Ya. Bu. Benar atau salah? Yang nomor 1, memahami psikologi dan sosial emosi siswa
merupakan tujuan dari asesmen non-kognitif. Salah apa betul? Coba Ibu Nurul. Salah, Bu. Kak Nur? Salah, Bu. Salah. Salah, Bu. Kita kunci jawabannya ya, Bu. Ulo Bu Salah Dwi ya. belum masuk. Untuk yang lain? Bu Dwi mau jawab, Bu. Ya, untuk yang lain. Benar, Dwi. Bu. Benar. Benar. Bu Irma? Salah, Bu. Salah. Kita kunci ya jawabannya. Memahami psikologi dan sosial emosi siswa merupakan tujuan dari asesmen non-kognitif. Ini jawabannya benar, Ibu. Karena dia mengetahui keadaan siswa. Kemudian kita yang nomor 2. Menggali kondisi lingkungan siswa adalah tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. Salah apa betul, Ibu? Iya, Ibu Nurul. Betul, Ibu. Betul. Ada lagi? Pak Nur? Ya, betul, Bu. Betul. Yang lain? Betul, Bu. Jawabannya. Jawabannya adalah benar. Kemudian untuk soal nomor 3. Pengolahan merupakan tahapan dari asesmen diagnostis. Salah apa betul, Ibu? Ya, Bu. Ya, Salah, Bu. salah. Yang lain? Pak Nur Hidayat? Salah, Bu. Salah. Kita kunci ya, Bu. Pengolahan merupakan tahapan dari asesmen diagnosis. Ini jawabannya salah. Ya, yang betul adalah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ya, sebagian besar sudah benar jawabannya. Berarti semua hampir memahami. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah penutup. Untuk sesi penutup ini, saya memberikan tugas kepada Bapak Ibu untuk merancang asesmen diagnostik pada satu tujuan. Ya, ini nanti didiskusikan di rumah, besok kita presentasikan. Paham, Bapak Ibu? Paham. Ya, kita akhiri kegiatan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu. Monggo Pak Nur Hidayat dipimpin dahulu. Pak Nur Hidayat hilang. Ibu Nurul monggo dipimpin doa dulu, Bu. Ya. Baiklah. Untuk menutup sesi pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama, untuk Bu. akhir kegiatan kita hari ini, saya sebagai pengisi materi, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat, Bu.